Oh, gue pikir juara 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wah, itu salahnya. Oh, runner dunia. Salah John. Tiba saatnya Bang Joni di preview MotoGP Portugal 2020. Nggak sekedar apa ya, nggak sekedar event terakhir nih Bang. Bukan ronde terakhir, tapi masih banyak hal yang perlu disaksikan. Masih banyak hal yang perlu diperebutkan. Iya. Pertama Bang, ya juara konstruktor. Konstruktor dulu dah. Iya. Antara Suzuki sama Ducati nih. Ducati. Poinnya sama 201. Nah, kemarin sih Ciabatti sama Davide Video itu udah ya ngungkapin nih bakal saling mempertahankan ataupun ya istilahnya merebut nih ya kan Bang. Ya, nah, betul. Itu yang pertama nih. Terus yang kedua, gelar Rookie of the Year. Rookie of the Year. Gitu. Tinggal 2 pembalap nih yang bersaing karena Iker Lecuona kan fix kagak ikutan. Nggak bisa ikut. Kena Covid. Betul. Digantikan sama Mika Kallio. Oke. Terus yang ketiga Bang? Yang ketiga adalah runner up Bang. Perebutan runner up karena kan juara dulunya udah fix. Nah, itu dia. Ini ada sekitar 6 ya? 6 pembalap sebenarnya ya. Dari Franco Morbidelli, Alex Rins, Viñales, Quartararo dan juga Andrea Dovizioso. Bahkan Jack Miller juga Bang. Jack Miller jika. Iya. Karena gini, untuk Jack Miller nih dia poinnya saat ini 112 ya Bang. Iya. Sementara Morbidelli 142. Iya. Berarti sekitar 30. Berat susah. Ya Bang. Kalau Jack Miller susah. Jack Miller susah deh. Karena udah selisihnya 30. Nah, itu dia. Nah, ini yang terakhir yang pasti nggak kalah seru. Ya, balapannya. Ini sirkuit baru, ya kan? Baru dipakai di MotoGP. Istilahnya kan tradisi sebelum-sebelumnya pasti ronde terakhir itu di Valencia. Ya. Nah, kali ini dengan ya wabah virus corona yang global atau pandemi membuat dipilihlah si Autodromo Internacional do Algarve Portimao sebagai ronde terakhir MotoGP 2020. Tapi tidak semua pembalap MotoGP pernah berlaga di sirkuit ini. Iya, nanti kita bahas semuanya. Kita mulai dari yang pertama nih, Bang. Konstruktor atau pabrikan. Ya. Kira-kira menurut Bang Joni akan dimenangkan oleh siapa nih? Untuk Suzuki ataukah Ducati? Karena kalau kita lihat hitung-hitungan ini, jumlah pembalap Ducati lebih banyak Bang. Ya. 6 pembalap. Betul. Bener nggak? Betul. Sementara Suzuki 2 pembalap. Iya. Bang. Nah ini, kalau menurut Bang Joni ini akan dimenangkan oleh siapa? Jadi kalau meskipun Ducati banyak 6 pembalap, Suzuki 2 pembalap, sebenarnya kan kalau hitungan konstruktor itu hanya diambil dari pencapaian finish siapa pencapaian finish terbaik. Katakanlah Ducati 1-6 gitu. Dan memang agak merugikan kalau si Suzuki finish di ke-7 karena poinnya yang diambil adalah yang ke-7. Sementara 20 sampai ke 13 udah diambil. Nah, caranya memang sebenarnya kalau kita melihat strategi yang ada, Suzuki setidaknya finish di depan pembalap Ducati. Itu strategi paling realistis. Kalau menang bagus, ya paling tidak bisa di depan Ducati karena kan jaraknya hanya sama-sama 201. Kalau bisa di depan Ducati, otomatis Suzuki yang menang. Nah, repotnya kalau Ducati dengan kemampuan sumber daya pembalap SDP, istilahnya nih sumber daya pembalap, bukan SDM, sumber daya manusia. Walaupun pembalap itu manusia. Ini ada 6. Ini katakanlah Dovi, Petrucci, Miller, kemudian Pecco Bagnaia, terus juga Zarco dan Tito Rabat mengerahkan seluruh kemampuan terbaiknya, minimal berusaha untuk menahan Suzuki jangan sampai finish di depan skuad Ducati. Ini akan sangat merepotkan. Nah, tentu juga baik Suzuki dan Ducati tidak semudah itu karena catatannya kan tadi disebut bahwa Algarve ini sirkuit yang baru.
blind, artinya masih buta semuanya. Semua pembalap belum punya skill dan kemampuan untuk belajar bagaimana performa di sirkuit ini. Dengan MotoGP ya, MotoGP. Kecuali yang tim non konsesi kemarin tuh Bang, Alex Espargaro, kemudian Stefan Guntoli, terus tapi kan nggak akan turun. Jorge Lorenzo, ya paling mereka ngasih feedback aja sih. Kecuali Alex Espargaro doang Bang. Ya, Alex Espargaro, betul. Nah, oke, berarti catatannya untuk Suzuki nih, betul. Biar bisa sapu bersih, ya, itu adalah finish di depan para pembalap Ducati. Nah, siapapun pokoknya. Siapapun ya, karena gini. Ya tadi Bang, yang Bang Joni bilang, ya 6 pembalap Ducati, ya kan? 2 pembalap Suzuki. Betul. Kalaupun 2 pembalap Suzuki ini bisa finish di depan para pembalap Ducati, nilai yang diperoleh oleh si Suzuki ini itu akan lebih besar daripada misalkan Suzuki 1, 2 nih, berarti yang diambil yang paling tertinggi 25. 20 itu nggak dihitung, nggak dijumlahkan. Nah, kalau Ducati finish ketiga, dia cuma dapat poin 13. 253 ya berarti selisihnya jadi 12 poin. Gitu. Dan ini akan menjadi seru kan? Seru. Ini salah satu bumbu untuk menuju ya keseruan dari MotoGP Portugal 2020. Itu satu bumbu ya. Baru satu bumbu. Dan kalau menurut Bang Joni kira-kira siapa pencapaiannya? Apakah Ducati ataukah Suzuki nih? Kalau kita melihat ini, saya sempat baca-baca ini sirkuitnya kan baru. Ya. Kemudian juga sebelum kemarin tes Portimao itu baru diaspal. Ya. Artinya ini sirkuit bener-bener grip banget nih. Ini biasa karakternya pas nih buat. Nah, tadi dulu. Oke, buat motor. Itu agak-agak nyambung berarti kan? Buat motor B. Untuk yang nanti akhirnya nih. Iya, itu akan terjawab nanti di ending nih sebenarnya. Oke, antara Suzuki dan Ducati. Ikutin terus nih. Betul. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua nih. Perebutan Rookies of the Year antara Brad Binder dan Alex Marquez. Nih, dua-duanya sebenarnya apa ya Bang? Bisa dibilang tampilnya sama-sama mengejutkan nih. Yang satu mengejutkan di awal musim. Betul. Yang satu lagi mengejutkan di pertengahan musim. Betul. Ya enggak? Alex Marquez, Brad Binder. Saat ini poinnya Alex Marquez 67. Brad Binder 87. Berarti masih ada 20 nih Bang ya. Tinggal 20. Selisihnya 20 poin. Betul. Selisih 20 poin untuk di race terakhir. Ini menjadi tanda tanya lagi nih. Ya. Nah, kalau ini kita bicara tentang sesama pembalap pemakai V4 lah. V4, betul. Ya, betul. Memakai V4 di sirkuit baru. Ya. Menurut Bang Joni, antara Alex Marquez dan Brad Binder, kemungkinan nih siapa yang akan bisa ya finish di depan antara keduanya nih? Ya. Saya masih pegang Brad Binder. Karena pertama dia sudah meraih kemenangan dan secara performa motor KTM pun jauh lebih progresif pengembangannya dan Brad Binder punya self confidence lebih tinggi karena dia sudah meraih kemenangan di MotoGP Ceko 2020. Nah, sementara ini Alex Marquez sebenarnya saat tren dia Prancis, kemudian di Aragon, ini sempat membuat harapan nih. Cuman sayang masuk ke saya Bang, PHP banget itu ke saya Bang. Betul. Sampai ini kayaknya performanya mulai konsisten nih. Betul. Ya seenggaknya ini akan bertahan sampai akhir musim. Tapi ternyata ya di beberapa seri setelah farewell itu ya, terutama Valencia kemarin ya. Jadi dia terlalu mungkin ingin memberikan hasil yang terbaik hingga dia melupakan hitung-hitungan dengan Brad Binder yang padahal kalau dia bisa finish terus dan beberapa kali dia finish di depan Brad Binder mestinya bisa mengejar perolehan poin dari Brad Binder. Bahkan pernah kejadian sama kan poinnya cuman karena Brad Binder sebelum MotoGP farewell. Sama tuh poinnya cuman karena Brad Binder telah mengoleksi kemenangan jadi posisinya masih di atas Alex Marquez. Nah, berangkat dari dua kejadian Alex Marquez yang kembali kurang istilahnya stabil performanya, mungkin Brad Binder jauh punya sedikit modal untuk tampil paling tidak. Ya kalau mamanya matematisnya dia sudah aman nih, 20 poin, cukup tidak perlu melakukan tindakan-tindakan yang gegabah yang membuat dia harus DNF. Ya pasti gelar juara Rookies of the Year tetap berada di tangan Brad Binder. Berarti karena gini Bang, ini gelar yang merupakan gelar yang bisa didapat cuma satu kali dalam seumur hidup. Seumur hidup, betul.
ya itu Rookie of the Year. Rookie of the Year. Setelah keduanya dia bukan rookies lagi. Bukan rookies lagi gitu kan ya. Betul, ya betul. Masuknya setelah ke tahun kedua dia perebutannya gelar juara dunia. Juara dunia, betul. Nah, untuk gelar Rookie of the Year yang memang hanya satu kali seumur hidup, dan itu pasti berganti. Tahun depan udah ganti lagi nih peserta rookiesnya. Nah, ini pasti antara Brad Binder dan juga Alex Marquez punya ego nih Bang. Pasti punya ego. Pasti. Dimana gua harus mendapatkan gelar itu. Setuju. Bener nggak Bang? Betul. Nah, ini menjadi seru. Ya, harapannya sih ya kalau pemainnya kansnya Alex Marquez ya harus bisa memaksa Brad Binder sehingga melebihi limitnya sampai akhirnya mungkin entah bagaimana caranya Brad Binder DNF dan Alex Marquez memanfaatkan bisa finish di podium. Ya, terus itu podiumnya jangan cuma podium 3. Iya, mesti podium 2 atau juara. Betul. Kalau juara lebih aman. Artinya ya 20 poin dan juga sama-sama sudah punya reputasi menang. Nah, memang agak berat buat Alex Marquez karena tracknya baru sama sekali, tapi ya kalau kita melihat ya ini apapun bisa terjadi lah karena semua juga menghadapi tantangan baru, mereka akan mencoba mulai hari ini seperti apa settingannya. Jadi ya tetap saksikanlah perebutan Rookies of the Year antara Brad Binder dan Alex Marquez. Itu dia. Karena gini, kalau misalkan nih Bang, poinnya draw lagi, poinnya sama lagi, ya tadi, jika Alex Marquez menang, ya sama-sama punya kemenangan. Betul. Ditambah lagi ya, kalau untuk Alex Marquez ada kelebihan. Ya, podium. 2 kali podium. Betul. Ya, itu menjadi cuma sekali menang cuma sekali. Dan itu menjadi catatan lebih buat si Alex Marquez untuk menggapai Rookie of the Year. Tapi ya lagi-lagi susah nih. Karena selisihnya 20 poin, guys. 20 poin. Ya, dengan satu seri tersisa. Betul. Who knows, ya nggak? Kan kemarin dia nggak jatuh aja. Cerita tuh. Itulah dia. Itu yang kedua Bang. Bumbunya lagi tuh. Bumbunya MotoGP Portugal 2020. Sekarang yang ketiga Bang. Yang ketiga nih ya. Yang tadi Bang. Perebutan gelar. Runner up. Setelah juara dunianya sudah Seberapa penting sih padahal runner up tuh ada istilahnya runner up itu istilahnya itu the first loser. Iya kan, yang menang yang udah juara kan pertama. Runner up ini sebenarnya ya pecundang pertama, tapi ya itulah tadi. Tapi tetap aja itu merupakan pencapaian Bang. Betul. Ya nggak Bang? Iya. Kira-kira nih Bang, dari 5 pembalap ini nih. Dari 5 pembalap. Ya tadi kita sebutkan bahwa ada Franco Morbidelli, Alex Rins, Maverick Vinales, Fabio Quartararo, dan juga Andrea Dovizioso. Karena Andrea Dovizioso dan Quartararo ini mempunyai poin yang sama kan Bang? 125. Sementara ya Maverick Vinales selisihnya kalau nggak salah sekitar 17 ya. 17, betul. Sementara si Alex Rins dan ya itu sedikit lebih dekat lah. Dengan ya poin keduanya tuh lebih dekat. Nah, menurut Bang Joni nih, dari 5 pembalap ini, kira-kira yang akan memperebutkan runner up siapa Bang? Saya melihat justru memang kalau dari semangat motivasi ada di Morbidelli dan Alex Rins. 2 itu tuh ya? Itu, Maverick Vinales dan ya apalagi Dovi nih Bang. Dovi perpisahan loh. Betul. Iya nggak? Cuman kalau dari roman mukanya itu udah nggak menunjukkan greget gitu ya. Dia cuma bilang, oke lah ini perpisahan, datar. Jadi saya melihat memang semangat yang muncul itu di antara 2 pembalap, antara Morbidelli dan Alex Rins. Alex Rins tentunya ingin memperpanjang rekor tambahan yaitu kemenangan 1-2 buat Suzuki. Seandainya mereka bisa tampil bagus, ya mau Alex Rins yang juara itu mungkin mengamankan podium runner up dan juga konstruktor. Kalau Mir 1-2 ini akan memperpanjang torehan Suzuki tahun ini, di mana berhasil podium 1-2. Nah, cuman kan Morbidelli ini kalau kita melihat progres di beberapa putaran terakhir ini terbilang menanjak ketimbang yang lain dan juga kalau udah dibilang kemarin penjelasan dari Eyang Lynn Jarvis, dia bilang iya emang ada masalah motor yang pabrikan 2020 itu sama malah untuk pabrikan sama yang spek A. Nah, di awal pabrikan begitu menonjol, cuma ada masalah ya itu tadilah Yamaha Gate. Nah ternyata yang motor Morbidelli ternyata tidak ada masalah apa-apa dan malah menunjukkan performa terbaik. Nah Morbidelli pun memang sudah istilahnya udah lagi in the zone gitu, udah dalam posisi ya lagi relax. Ya lagi bagus-bagusnya lah dan dia tidak mau memanfaatkan momentum
Tapi dia akan memanfaatkan sebaik-baiknya momentum lagi tren bagus ini untuk menang juga di Portimao ini, karena satu hal ya saat ini ya Morbidelli masih kalah nih sama Quartararo untuk kemenangan nih. Dia akan mencoba membayar, karena kan tahun lalu telak banget dia kalah dari seorang Fabio Quartararo. Sekarang dia ingin tanda petik membalas, membayar kepercayaan, dan bahkan tahun depan kan dia berstatus pembalap utama Yamaha. Petronas memberikan hasil terbaik. Oh, si Morbidelli? Morbidelli tahun depan kan pembalap utama? Pembalap utama Petronas. Terus yang gurunya itu jadi pembalap? Gurunya kan cuma setahun kontraknya. Oh, tapi setahun kan masih tetap ya sih, bisa di perpanjang, Bang. Ya memang, dan juga memang speknya kan masih motor 2020. Ataupun diperpanjangnya bukan diperpanjang di Yamaha, tapi di tim lain. Satelit Suzuki gitu ya nggak? Itu keren tuh kalau kejadian tuh. Aduh. Itu runner up. Iya. Nah, berarti ada kemungkinan nih, Bang. Ya. Morbidelli. Untuk yang bisa menjadi runner up. Oke. Ya sekaligus gengsi juga buat Yamaha. Ya udahlah, dia sudah dapat tim independen kan, sudah fix diambil Petronas. Setidaknya memberikan hadiah hiburan buat Yamaha berada di runner up juara dunia. Nah, itu bumbu yang ketiga. Sekarang yang keempat nih, Bang. Ya, dari jalan race-nya sendiri nih, Bang. Siap. Kita langsung aja. Ya, sirkuitnya kan baru. Ya. Tidak ada pembalap MotoGP yang pernah ngegas. Kecuali Alex Espargaro lah. Alex Espargaro. Dan kalau Crutchlow kan ya memang dulu ikut di Supersport 2008 pertama kali. Artinya ya memang ini tantangannya adalah 4,9 km, 9 ke kanan, 5 ke kiri. Kemudian straight depannya panjang banget, tapi yang paling menyulitkan adalah ya Cilukbanya itu loh. Roller coasternya itu, Bang. Turun naik, dan roller coasternya ini ya agak merepotkan karena untuk mungkin motor superbike atau motor produksi massal ini tidak terlalu merepotkan. Nah, ini bayangkan untuk motor MotoGP untuk pertama kalinya pasti akan ada kompromi-kompromi. Tidak ya seperti V4 yang begitu bagus di straight, ini memang diuntungkan dari tikungan terakhir sampai pertama, cuma di beberapa belakang ini 5 tikungan patah, kemudian double header dan turun naik, ini akan merepotkan. Itu sebabnya ya kalau kita melihat dari sejak pertama kali 2008 Algarve Portimao menggelar balapan yaitu WSBK, ini rata-rata dimenangi oleh motor yang karakter mesinnya adalah konfigurasi inline. Itu dia. Ya kita lihat Jonathan Rea, Bang. Jonathan Rea kemarin menang. Berapa kali? Toprak juga dengan Yamaha menang. Karena memang ya tidak serta-merta straight yang cukup panjang, ini benar-benar jadi makanan empuk buat motor V4. Karena beberapa bagian ini menuntut kelincahan, kemudian kestabilan pengereman, kestabilan suspensi, ini agak banyak, dan biasanya performa itu cukup didapat oleh motor inline. Karena ya Kawasaki kita tahu sendiri, ZX10RR itu inline. Yamaha YZF R1M itu inline. Ya kan? Nah, Ducati ini ya kalau kita bicara Panigale V4R ya, yang dipakai di WSBK. Itu kan sebenarnya kan V4 juga. Kan? Nah, ini agak kerepotan. Baik itu dicoba waktu itu Bautista, kemudian Scott Redding dan juga Chase Davis agak kerepotan. Mungkin ini yang menjadi kenapa saya melihat kans peluang inline besar untuk memenangkan MotoGP Portugal 2020. Serta di sisi lain adalah ini kan pada saat pengetesan kemarin baru diaspal. Ini ada sedikit keuntungan. Valentino bilang bahwa tracknya itu benar-benar gripnya bagus banget, grippy, punya daya cengkram bagus, dan ini juga sampai disebut oleh Valentino jadi modal yang cukup bagus nih buat Yamaha yang memang biasanya tampil oke di sirkuit yang punya daya cengkram yang bagus. Beda sedikit sama ya Valencia kemarin tuh kan licin, low grip lah low grip. Itu diakui sama ya hampir semua pembalap bahwa itu Valencia low grip gitu kan. Nah, persoalannya yang grip ini kan agak sedikit mungkin menguntungkan buat Yamaha dan juga Suzuki, tapi tidak dengan motor Ducati, dengan motor KTM, dan bahkan ya biasanya itu pembalap-pembalap V4 ini kan benar-benar butuh yang licin ini agar bisa men-spin ban belakangnya untuk menjaga tingkat keausan ban. Pasalnya kan mereka tidak bisa landing yang sangat rendah mengandalkan dinding ban belakang.
Nah, untuk itu ketimbang harus fokus di ini, dia pasti akan memerlukan spin itu agar bisa menjaga suhu bannya tetap menempel di aspal. Kalau di licin, praktis pasti habis tuh kalau mamanya dipakai spin terus. Ini sekarang gini Bang, ini ya kalau tadi kita bicara tentang kemungkinan besar inline lah yang bisa ya saya berkuasa lah ya. Betul. Di MotoGP Portugal ini. Iya. Dua-duanya nih Bang, antara Suzuki dan juga Yamaha. Iya. Kira-kira nih Bang, mana yang akan lebih unggul lah di antara dua merek inline, bukan merek, mesin inline dari keduanya. Saya masih melihat mungkin Suzuki ya, karena Suzuki jauh lebih kompromi antara straight line speed dengan cornering speed. Sementara Yamaha ini karena faktor problem awal di mana penggantian supplier valve ini udah sampai kemudian mereka menarik mesin yang ada dan untuk menjaga durabilitas mesin yang ada itu menurunkan RPM. Artinya benar-benar Yamaha butuh, artinya kalau bisa performanya seperti ya Jerez pertama, kemudian kemarin Valencia atau di San Marino Morbidelli yang dimana dia bisa start di depan kemudian ngacir, mungkin itu modal utama Yamaha untuk menang. Tapi kalau umpamanya kita melihat konsistensi di balapan, Suzuki punya paket lebih ketimbang Yamaha. Iya, itulah berarti Alex Rins atau Joan Mir. Oke Bang. Siap. Nah, ini sebenarnya menjadi menarik. Ini harapannya adalah ya tadi Bang, semua orang suka. Semua orang bilang ini sirkuit yang ya istilahnya tantangan baru. Bener. Menyenangkan dengan adanya sudut elevasi naik turun, ciluk bang. Siapa tuh gitu kan. Nah, ini menjadi menarik karena gini. Sama satu lagi. Apa tuh Bang? Suhunya tuh stabil, jadi benar-benar cerah. Oh, jadi nggak ada hujan? Nggak ada hujan. Dari mulai sesi practice hari ini sampai start balapan nggak ada hujan. Sama ini, buat nanti yang nonton ini, balapannya tuh bukan jam 8. Oh iya, lebih malam lagi Bang. Lebih malam jam 9 karena posisi dia itu pas di garis Greenwich atau dekat ke bujur 0 derajat. Lebih dekat ke Portugal tuh agak-agak sedikit ke bawahnya Spanyol ya. Pinggir lagi ya. Jadi ke lebih barat lagi. Nah, kalau tarik garis bujur memang itu pas banget dengan garis GMT 0 derajat. Itu sebabnya waktunya itu perbedaan waktunya antara Portimao dengan Indonesia ini 7 jam. Jadi tidak ada, wah mungkin gara-gara ada F1. Enggak, kebetulan tahun ini nggak ada bentrok nih. Nggak ada bentrok. F1 baru minggu besoknya lagi. Iya. Itu. Oke Bang. Prediksi Bang. Saya melihat Alex Rins. Katanya tadi Joan Mir. Ya kan tadi jelasin. Kenapa Alex Rins? Alex Rins, oke. Joan Mir itu sempat bilang akan membantu Alex Rins untuk kasih kemenangan, gelar runner up. Biar Suzuki makin berderet nih. Ya juara dunia, juara tim, juara konstruktor, 1-2. Nah, dan kedua Frankie Sestrilek nih. Yang kedua Frankie Morbidelli. Iya, dan baru Joan Mir. Yang ketiga Joan Mir. Berarti semuanya dihajar sama inline. Oke, nggak ada yang V4 Bang. Jack Miller gitu yang lagi kemarin di Valencia performanya lagi naik-naik gitu. Mesti lihat itu dulu sih practice baru kelihatan nih karena ya emang awal Ducati itu baru kelihatan kalau dari free practice dapat baru nih kita bisa meyakinkan. Agak sedikit meyakinkan ya. Gitu. Nah, cuma karena kita ya nggak bisa nih Bang. Nggak bisa nonton free practice-nya. Orang malam juga. Aduh, ya udahlah. Siap. Aduh, jadi oke Bang ya. Sambil minum dulu Bang, baru abis itu kita tegesin Bang. Dapat kopi apa nih? Di mana nih kita nih? Kawan sekopi Bang. Di mana tuh? Di Ciputat Bang. Ciputat. Gak ada yang datang ke sini ya? Iya. Teman-teman, padahal kita ngarep loh. Ada yang datang main sini. Kali aja kita ngobrol bareng. Oke. Segar ya Bang. Nah, ini biar lebih segar lagi. Kita ingetin nih Bang. Oke, kita mulai dari juara seri dulu deh ya. Siap. Juara MotoGP Portugal 2020. Yang pertama Alex Rins. Yang kedua Franco Morbidelli. Yang podium ketiga Joan Mir. Siap. Tes itu ya. Terus dibungkus ya. Bungkus guys. Karet 2. Iya. Nah, ini yang karet 3 nih sekarang. Yang karet 3 runner up
klasemen pembalap. Oke. Nah, tadi kan Bang Joni ada sebut Franco Morbidelli, tapi itu punya kans, iya ya kan? Betul. Tapi setelah prediksi juara, berarti otomatis Joan Mir dong nih Bang, sebagai runner up dong. Alex Rins dong kan Joan Mir juara dunia. Iya, Joan Mir juara dunia. Alex Rins Bang, runner up dunia, betul. Saya ingetnya sama pembalap Suzuki. Alex Rins untuk runner up juara dunia. Juara dunia. Temennya Joan Mir. Betul. Oke, terus yang ketiga, untuk posisi Rookie of the Year, adalah Brad Binder. Oke. KTM, Red Bull, KTM Factory Racing. Nah, itulah dia. Terus yang keempat, yang nggak kalah penting, yang nggak kalah seru, juara konstruktor. Pabrikan. Ya, karena tadi Alex Rins juara, ya otomatis Suzuki. Berarti Suzuki ada 3 gelar dong. 3 gelar, harus bisa di MotoGP Portugal ya? Iya, biar lebih mana gitu rasanya. Yes. Oke guys. Siap. Oke Bang. Mau kemana kita? Tunggu dulu. Kali teman-teman ada yang punya saran atau bukan begitu prediksinya. Langsung sampaikan di komen. Siapa tahu ada yang menjagokan tadi Jack Miller nih misalnya. Ducati kan, siapapun lah. Gitu kan. Ya. Atau bahkan Rossi gitu kan. Ya. Amin. Karena ya kalau Rossi punya kenangan manis tuh di Portugal tuh Bang. Tapi di Estoril ya. Sama Tony Elias tuh waktu itu finishnya 0,013 lah gitu kan. Nah itu closest finish tuh. Betul. Nah itu ya, siapa tahu teman-teman ada yang jagoin Valentino Rossi juga, silakan. Oke Bang, jangan lupa subscribe, ajak teman-teman subscribe ke YouTube-nya Autores ID. Iya, itulah. Plus aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi tentang info-info terbaru dari kita. Oke, saya Eka Budiansyah dari Autores ID dan juga Grid Auto. Mohon pamit ya Bang. Dan saya Junglono Mulia dari motorplusonline.com. Turut pamit. See you guys. Sampai jumpa. Kan Bang. Mantap ya Bang. Alhamdulillah. Segar.